bihararatihi jami'atul badani bihaitsu yahtariqu jamil ajza'il alqasidati fil badani wa tanawwaru ma fil badani minal ajza'is shalihah binuril jalalati fayahitu ala mahallil lataifi kulliha wa yulahidu ma'nal tahlili ay la maqsuda illallah wa min kalimatin nafyi yang fi jami'al muhdatsati minan nadari wal i'tibari wa yanduruha nadral fana wa min kalimatil itsbat yuthbitu fi qalbi wa nadhuruhu dzatil haqqi ta'ala wa yanduru wujuda dzatil haqqi nadral baqa wa fi akhiriha 'indal wuqufi ala adatil fitri yaqulu sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Sebenarnya pasal kedua ini sudah dijelaskan kemarin. Sewaktu saya akan menyampaikan talqin. Nah, sekarang kita kuatkan lagi. Inilah manfaatnya, keuntungannya kita belajar zikir bertoriko. Umat Islam di dunia, termasuk di Asia Tenggara, di Indonesia, perlu disadarkan bahwa segala sesuatu pasti perlu cara. Apa yang tidak perlu cara? Tidur saja perlu cara. Cara tidur. Atau metode tidur. Atau tarekat tidur. Kentalkan bahasa ini. Cara, metode, tarekat. Kentalkan. Kalau tidak dikentalkan, tarekat ini selalu ditendang-tendang. Dipojok-pojokkan, dijauh-jauhkan, dianggap aliran, dianggap sesat, dianggap pengacau. Sejak kapan orang Indonesia, ulama Indonesia berpikirnya seperti itu? Sejak kapan? Itu ada titik mangsanya itu. Sejak Islam di Indonesia diobok-obok oleh penjajah. Ada bukti? Ya. Apakah negara kita ini dari mulai ada bumi sudah jadi Indonesia? Tidak lah. Kita dulunya adalah ya tanah tanpa tuan. Karena memang manusianya belum ada. Lalu datanglah manusia dengan bermacam-macam keyakinan. Datanglah agama-agama, maka beragama. Datanglah Islam, maka beragama Islam. Nah, kalau kita mau narik benangnya dari sejak ada Islam, dimulai dengan Islam pribadi-pribadi. Jangan anggap orang Arab baru masuk ke tanah Nusantara setelah Wali Songo umpama, setelah lahir Rasulullah. Enggak. Profesor Mansur, sejarawan nasional kita, menjelaskan bahwa hubungan ekonomi antara Nusantara dengan Arab dan Eropa itu sudah terbangun sejak sekurang-kurangnya 5 abad sebelum kelahiran Rasul. Cuma orang sana tidak menyebutnya Indonesia karena belum Indonesia. Lebih banyak menyebutnya Hindia belakang. Yang lebih terkenal ke Arab, ke Eropa ya Hindustan, Hindia. Kita ini kan ekornya India. Jangan marahlah kalau disebut, saat itu disebut Hindia belakang. Bahkan ketika penjajah Belanda masuk, rubah lagi Hindia Belanda. Dulunya kesultanan-kesultanan. Yang dicatat saja kurang lebih 40 kesultanan. Para sultan itu insya Allah semuanya adalah ahli tasawuf, ahli tarekat. Bagaimana menjadi pemimpin yang memiliki kekuatan tinggi kalau tanpa ilmu kemanunggalan, tanpa ilmu yang sangat mendekatkan kepada Allah? Maka jangan heran
para sultan rata-rata disebut sakti. Sebenarnya mereka tidak mencari kesaktian. Disitulah dirasakan bahwa tarekat diperlukan oleh para pemimpin negara, oleh para pejabat, oleh para ulama. Jadi kalau ingin melihat kejayaan tarekat, ya berdirinya kesultanan-kesultanan itu. Setelah diobok-obok oleh penjajah, maka sistem berubah. Kondisi berubah. Yang dibanggakan apa? Senjata. Yang modern-modern waktu itu. Teknologi. Nah, spiritual terus ditinggalkan. Sekian ratus tahun, kandas lah. Hanya tinggal 1-2 ulama yang memperdalam tarekat. Jangankan mereka yang mengikuti pemikiran Muhammad bin Abdullah bin Wahab, ya, yang sering disebut Wahabi, yang berlabel ahli sunnah wal jamaah saja, bahkan yang berlabel Nahdiyah saja, nggak sedikit ulama NU yang nggak senang tarekat. Salah nggak saya ngomongnya? Bukti nyata, bukan sedang memfitnah ini, wong saya sendiri pengurus NU. Cuma saya pengurus NU yang bertarekat. Tidak sedikit, bahkan mayoritas dari kalangan kita sendiri nggak senang tarekat. Alasannya apik, hati-hati, karena tarekat itu agung, mulia, saking agungnya maka nggak cocok untuk kelas kita. Ujung-ujungnya nggak usah, bahkan nggak boleh. Kalau nggak usah masih mending, ini yang sudah nggak boleh, jadi larangan. Jadi sebuah tabu. Ini yang sedang terjadi. Ya. Nah, alhamdulillah saya yang bodoh ini dapat tugas lah. Dapat tugas berat sebenarnya. Menyadarkan kembali umat, khususnya para ulama ahli sunnah wal jamaah, sampai mereka sadar bahwa hidup wajib bertarekat, bahwa bertarekat itu fardu ain, pekerjaan yang cukup alot. 22 tahun saya berkhidmat sampai hari ini, hasilnya ya lumayan. Alhamdulillah sampai hari ini saya belum pernah, bukan ingin menyampaikan dakwah Islam plus dengan tarekatnya, iman Islam plus dengan ihsannya, belum pernah ada yang menolak. Itu sudah sesuatu yang sangat disyukuri. Karena banyak kiai tarekat menyampaikan tarekat ditolak ulama. Selain daripada ulamanya yang kurang tertarik, mohon maaf kadang-kadang lagi penyampai tarekatnya suka ditunggangi oleh egois, merasa aku lebih daripada orang lain. Itu lagi koreksi ke dalam itu. Janganlah. Seperti dalam pembukaan kemarin kan, sebelum saya masuk ke Miftahus Sudur, saya bahas dulu tentang apa kemarin? Tentang takwa. Takwa adalah sebuah keniscayaan, tidak bisa ditawar-tawar. Apalagi di Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Takwa dasar yang tidak bisa ditawar-tawar untuk Indonesia. Ketika menyampaikan apapun terkait dengan takwa, kaitannya itu rasional, logis, bahkan syar'i, nggak bisa ditolak. Bikin masjid selama sesuai aturan, nggak bisa ditolak. Kenapa? Karena terkait dengan takwa. Apa tarekat nggak ada kaitannya dengan takwa?
Gitu aja di situ. Ini perlu saya sampaikan. Jangan sampai tarekat menjadi sesuatu yang tersembunyi seumur hidup. Kenapa zaman Rasulullah katanya talqin itu, sebelum talqin Rasulullah bertanya, hal fikum gharib, apakah di antara kamu ada gharib? Gharib itu ada non muslim, non Islam. Lah, barulah Rasul memberikan talqin. Aglikil bab, tutuplah pintu. Banyak ahli tarekat yang sampai sekarang kalau mau talqin harus tutup pintu, karena Rasulullah melakukan seperti itu. Gak usah sempit seperti itu berpikirnya, sangat situasional, sangat kontekstual. Karena di zaman Rasulullah dulu ketika Islam masih lemah, kalau akan menyampaikan talqin ketahuan oleh kelompok Yahudi yang kuat akan jadi masalah. Termasuk di Indonesia zaman penjajahan kuat, ya wajarlah kalau mau menyampaikan talqin sembunyi-sembunyi. Sekarang saya kadang talqin di lapangan, talqin di pesawat, ya. Talqin di restoran. Pak Jejen ini jorok. Kalau dinilainya oleh kamu saya nggak usah repot lah. Kamunya juga sama bodoh dengan saya atau lebih bodoh. Itu ya. Tarekat zaman begini terbukanya, yang mengibarkan bendera partai terlarang aja udah berani lagi. Yang mengibarkan bendera apa itu, ya sebutlah sesuatu yang pernah dilarang atau ketahuan jeleknya dulu, orang berani di Indonesia, apalagi menyampaikan tarekat. Baik, itu obrolan aja sedikit lah, tapi ngobrol juga mungkin lumayan manfaat ya, karena di situ strategi kita. Pak, kalau orang ngerti pentingnya tarekat, semua ada kegiatan begini, mungkin tempat segini nggak cukup. Coba kalau ada pengumuman bahwa ada bos besar dari negara anu membagi-bagi uang, membagi-bagi amplopnya 500 ribuan, kira-kira panitia berani nggak nahan orang? Nggak kuat Pak. Saking pentingnya apa? Duit. Kalau ada lagi pengumuman bahwa ada sebuah perusahaan besar mendapatkan untung besar dan dia bersodakoh membagi-bagikan tiket pesawat dari mulai Singapura atau yang dekat ke Bali domestik, ke Batam, agak jauh sedikit ke Bangkok, agak jauh lagi ke Jeddah, PP umroh, atau ke Swiss atau kemana, gratis dibagi-bagikan 10.000 tiket. Kira-kira orang berbondong-bondong nggak? Karena dapat tiket kemana? Ini yang sedang diobrolkan di sini, tiket ke alam lahut. Kalau cuma ke Eropa ya terbangnya juga cuma 12 jam, ke New York cuma 24 jam. Ini jaraknya triliunan kilometer, belum ada yang bisa menghitung. Secara nampak lahir diyakini ada dasar yang kuat adalah siapa? Nabi Muhammad yang sudah melakukan, yang disebutkan Al-Isra wal Mi'raj. Ini tiket Isra Mi'raj. Tapi jangan pengen seperti Rasulullah ya. Buroknya ya la ilaha illallah itu, gaibnya ya mursyid itu. Perjalanannya sama. Dari sini ke langit 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dari 7 ke Sidrah Muntaha, baru wusul kepada Allah. Karena orang nggak paham wusul sih. Kalau nggak dengar Jakarta ya nggak tahu rute Jakarta. Kalau nggak mengenal wusul, bagaimana tahu mulki malakut jabarut lahut? Di kampung kami di Sunda ada istilah, di talapung siapa aing ka alam jabarut, gua tendang lu ke alam jabarut. Jadi
kalimatnya masih ada sisa-sisa. Ini fosil ini. Kalau arkeologi itu fosil. Bagi ulama peneliti ini diteliti. Kenapa? Di Jawa Barat ada istilah Jabarut. Gua tendang lu ke alam Jabarut. Lu ngomong Jabarut apaan? Nggak tahu. Kakek gua aja ngomong begitu. Nah ini bagi saya artinya tarekat tadinya sudah mau masyarakat. Sudah mau masyarakat. Yang namanya manakiban, banyak orang yang belum bertarekat tapi suka manakiban. Tujuannya barokah, maca syekh, layang syekh disebutnya. Nah sudah panjang lagi kalau ke situ. Jadi bicara tarekat Indonesia, pribumi apa tamu? Kok kayak nggak berani ngomong antum? Pribumi apa tamu? Ya, yang punya apa peminjam? Yang punya. Pokok apa tambahan? Pokok. Kasihan Indonesia, negeriku tercinta. Ilmu pokoknya dijadikan pribumi, dijadikan tamu. Ya. Ilmu pentingnya dijadikan tambahan.